Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata pelajaran IPA kelas 6 semester 1. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku. Materi pokok, mengklasifikasikan hewan berdasarkan perkembangbiakannya. Materi lengkap, singkat dan jelas. Perkembangbiakan pada hewan bertujuan untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Perkembangbiakan hewan dibagi atas dua, yaitu generatif atau kawin, vegetatif atau tidak kawin. Yang pertama, perkembangbiakan hewan secara generatif terbagi atas tiga kelompok, yaitu vivipar melahirkan, ovipar bertelur, dan ovovivipar bertelur melahirkan. Mari kita bahas satu per satu. 1. Vivipar adalah hewan yang melahirkan, merupakan hewan yang embrionya berkembang dan mendapatkan makanan dari dalam tubuh rahim induk betina. Contoh ada kerbau dan gajah dan lain sebagainya. Selanjutnya, manfaat perkembangbiakan hewan secara vivipar. Yang pertama, induk dapat membawa embrio yang berkembang di dalam tubuhnya sehingga terhindar dari predator. 2. Embrio berkembang dan mendapat makanan dari induknya. Selanjutnya, ovipar atau bertelur merupakan hewan yang embrionya berkembang di dalam telur. Telur hewan tersebut dikeluarkan dari dalam tubuh sang induk dan embrionya mendapat makanan dari dalam telur. Manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar. Yang pertama, embrio hewan dilindungi oleh cangkang yang membungkusnya. Yang kedua, di dalam cangkang telur terdapat kuning telur dan putih telur sebagai cadangan makanan bagi embrio. 3. Telur dapat ditempatkan di tempat yang aman dari predator. Selanjutnya, ovovivipar atau hewan bertelur dan melahirkan merupakan hewan yang embrionya berkembang di dalam telur. Akan tetapi, telur tetap berada di dalam tubuh sang induk. Setelah cukup umur, telur akan pecah di dalam tubuh induk dan anaknya dilahirkan keluar dari tubuhnya. Ada beberapa contoh seperti kadal, ular boa, dan ikan hiu. Bisa disimpulkan dari ketiga cara perkembangbiakan hewan secara generatif antara ovipar dan ovovivipar memiliki kesamaan, yaitu embrionya sama-sama dilapisi cangkang dan embrionya sama-sama mendapatkan makanan dari dalam cangkang telur, tetapi memiliki perbedaan, yaitu ovipar telurnya dikeluarkan dari tubuh induk, sedangkan ovovivipar telurnya tetap berada dalam tubuh induk sampai terbentuk sempurna. Sedangkan vivipar, embrionya tidak dilapisi cangkang, embrionya berada di dalam tubuh sang induk dan embrionya mendapat makanan dari dalam tubuh induknya. Selanjutnya, mari kita bahas perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau tidak kawin. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif terjadi di hewan yang tingkat rendah. Adalah hewan yang tidak memiliki struktur tubuh sempurna. Mereka tidak memiliki tulang belakang. Ada tiga cara untuk berkembangbiakan secara vegetatif, yaitu tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Yang pertama, tunas. Hewan yang berkembangbiak dengan cara tunas memiliki ciri-ciri tunas kecil di tubuhnya. Ketika sudah dewasa, tunas kecil tersebut akan terpisah dari induknya dan membentuk individu baru. Contohnya pada hewan hidra. Bagian kedua, fragmentasi. Fragmentasi merupakan salah satu cara hewan berkembangbiak dengan cara memutus atau memotong bagian tubuhnya menjadi dua bagian. Kemudian dari kedua potongan tersebut akan membentuk dua individu baru. Contoh pada cacing pipi dan cacing pita. Selanjutnya, membelah diri. Ketika membelah diri, inti sel, cairan sel, dan dinding sel terbelah menjadi dua dan membentuklah individu baru. Contohnya pada protozoa, amoeba, dan pramecium, serta bakteri. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.